Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Selamat datang di video yang kedua dari video bahan belajar Google Earth Engine. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai dataset Google Earth Engine dan juga cara memanggil data tersebut. Jadi ada dua topik ya, ikutin terus. Yang pertama, kita harus mengunjungi dulu situsnya earthengine.google.com. Kemudian pada tab ini dataset kita bisa memilihnya, diklik saja. Kemudian nanti kita akan masuk ke window baru dan di sini tersedia seluruh dataset yang ada di Google Earth Engine. Teman-teman dapat melihat semua datasetnya di sini, view all dataset. Nah, ini semuanya ada di sini. Kemudian bisa juga memilihnya dengan berdasarkan hashtag tagarnya di sini. Nah, ini ada yang 16 day, 3 jam, 30 tahun dan seterusnya berdasarkan topik atau tempat wilayah tertentu. Kemudian secara khusus ada dataset yang dikelompokkan berdasarkan citra. Ada citra Landsat, Modis, Sentinel. Kita lihat Landsat. Nah, Landsatnya di sini mulai ada dari Landsat 1 hingga Landsat 8. Di dalamnya ada berbagai level pemrosesan citra Landsat. Ada yang mulai raw image, TOA, top of atmosphere hingga surface reflectan. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan citra Landsat yang sudah terkoreksi dengan nilai surface reflectan, maka tidak perlu lagi untuk melakukan pre-processing koreksi radiometrik dari raw image menuju surface reflectan, melainkan langsung panggil saja citra yang sudah terkoreksi ini ya, sudah terkoreksi secara surface reflectan. Seperti itu. Demikian pula dengan Modis. Modisnya sangat banyak sekali ya, dan mencakup seluruh dunia. Demikian pula dengan Sentinel. Khusus untuk Sentinel ada beberapa tipe. Ada yang SAR, ini yang GRD. Sentinel 1 yang GRD, kemudian ada Sentinel 2 yang multispektral, kemudian ada pula yang Sentinel 3 OLCI, Ocean and Land Color Instrument, kemudian Sentinel 5 yang Tropomi, Tropospheric Monitoring. Seperti itu. Kalau di API dokumen, nah di sini teman-teman bisa mempelajari mengenai penjelasan fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang ada di Google Earth Engine itu sendiri. Termasuk di sini juga disediakan script cara untuk memanggilnya agar tampil di kode editor yang akan kita proses. Misalnya ini machine learning, kemudian ini supervised classification. Nah, di bawahnya ini ada script yang bisa teman-teman gunakan, bisa langsung di copy dan dipaste ke kode editor seperti itu dan dapat digunakan serta dipelajari di sini. Begitu ya. Semoga dapat mempelajarinya dengan serius sehingga nanti di video-video berikutnya kita bisa sama-sama belajar agar lebih ahli. Oke, silakan dilihat-lihat dulu. Kita akan menuju part yang selanjutnya, yakni memanggil data yang sangat banyak ini di Google Earth Engine. Kalau tidak salah ada sekitar 7 petabytes data. Nah, gimana cara manggilnya? Saksikan di part kedua ya. Halo teman-teman, selamat datang di part kedua dari video kedua untuk bahan belajar Google Earth Engine bagian memanggil dataset. Setelah di part pertama tadi kalian sudah mengetahui bahwa dataset Google Earth Engine dapat dilihat dan diamati satu persatu melalui tab dataset yang ada di halaman awal website Google Earth Engine. Selanjutnya kita akan memanggilnya. Jangan lupa yang pertama buka dulu modulnya. Setelah itu buka juga ini kode editor. Kemudian kalian menuju ke bab 1.3, cara memilih citra penginderaan jauh.
Di sini sudah tersedia script atau source code, dapat di copy, salin atau di copy, kemudian langsung saja di paste ke sini. Nah, kemudian di run. Kita tunggu proses runnya. Nah, seperti ini. Ini udah jadi. Jadi hanya dengan membuat source code sebanyak 1 sampai 14 line, kita sudah dapat memanggil Citra Lensset untuk yang level pemrosesan top of atmosphere, dan ini seluruh dunia ya. Kalau kita scroll jauh, maka yang tampil adalah seluruh dunia. Nah, loadingnya sangat berat sekali ya. Kita zoom ke area pilihan kita. Saya jelaskan sedikit mengenai scriptnya. Untuk yang ini, line pertama pilihannya adalah atau komentarnya adalah ambil koleksi Citra Lensset 8. Setelah itu kita ketik variabel Lensset 8 Earth Engine Image Collection Lensset LSC08 C01 T1 TOA. Ini adalah maksudnya tier 1 TOA. Kita dapat mengecek sini. Ini data katalog ya. Kemudian pilih Lensset, kemudian pilih yang TOA Lensset 8 TOA. Nah, ini jadi setiap Lensset ini ada tingkatannya atau tier itu. Dalam hal ini kita memilih yang tier 1 ya. Ini tier 1, tier 1 plus real time, dan ini tier 2. Kita pilih yang tier 1. Tier 1 artinya tier 1. Kemudian untuk mengarahkan tampilan peta ini agar sesuai dengan area yang kita kaji, menggunakan fungsi ini, map set center. Ada lagi satu lagi fungsinya namanya map center object, tapi nanti akan kita pelajari di bagian yang lain. Kalau map set center, kita harus ketahui longitude-nya, latitude-nya, koordinatnya, dan juga ini 8 ini adalah zoom levelnya. Kita bisa melakukan zoom level dari zoom level 1 hingga 24. Teman-teman bisa memilih. Misalnya ini kita ganti angka 10, apakah dia zoom in atau zoom out, kita lihat. Nah, ternyata zoom in. Berarti semakin kecil akan menampilkan level zoom yang semakin detail ya. Kita kembalikan ke 8. Selanjutnya yang line ke-7, filter data sesuai tanggal yang diinginkan. Nah, ini jadi pada line ke-7, 8 ini kita memilih Citra Lensset pada tanggal berapa yang mau kita tampilkan. Dalam hal ini kita memilih rentang tanggalnya 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Teman-teman bisa bayangkan kalau download seluruh data Lensset itu semua dari USGS misalnya, tentu saja sangat banyak ya dan sangat lama sekali. Tapi dengan Earth Engine kita bisa tampilkannya seperti ini. Kalau mau tahu citra tanggal berapa aja yang nampil, kita bisa tambahkan perintah print, kemudian filtered, kemudian run. Nanti dia akan muncul di konsol ini ya, berapa citranya yang tampil tersebut. Nah, ini sangat banyak sekali, ada 5000 elemen. Tidak kuat untuk menampilkannya. Supaya tidak terjadi error ini, kita hapus saja, kita kembalikan seperti tadi, kita run ulang. Nah, kemudian setelah dipilih datasetnya, dipilih koordinatnya, kemudian dipilih tanggal citranya, maka kita harus menampilkannya ke dalam peta ini supaya kelihatan. Cara menampilkannya adalah dengan map add layer filtered. Map add layer, kemudian yang mau ditampilkan yang filtered ini kan, berarti di dalam kurungnya kita tulisi filtered seperti itu. Kemudian untuk mengatur kompositnya kita menggunakan ini filtered, kemudian kurung kurawal, tentukan minimum maksimumnya, dan ini tentukan bandnya 654 false color seperti itu.
Ini kalau kita mau true color berarti kita ganti saja, misalnya 4, 3, dan 2. Jangan lupa ganti namanya. Nama yang ada di sini nanti berkaitan dengan nama yang muncul di layar ini. False color berarti di sini tuliskan true color. Run ulang, maka dia akan berganti. Nah, ganti ya. Teman-teman selain mengaturnya dari sini juga dapat mengaturnya lewat sini. Nah, ini ada roda gerigi, diklik saja. Nah, ini bisa dipilih bandnya di situ. Sama aja ini, 6, 5, 4. Nah, gamanya ini adalah tingkat kecerahan. Di apply. Nah, seperti itu. Akan berganti sendiri ya. Jadi bisa lewat script, kode editor, atau bisa lewat roda gerigi yang ini untuk menampilkan citranya secara visual. Gitu. Silahkan dicoba ya. Silahkan dicermati dulu, dicoba-coba, ganti-ganti warna, ganti parameter yang lain, misalnya ganti tanggal atau ganti lokasi juga bisa. Setelah itu kita akan lanjut ke part 3 mengenai memanggil data DEM tapi yang merekam wilayah laut. Oke, see you. Halo teman-teman, ini adalah part ketiga dari video kedua mengenai dataset Google Earth Engine. Oke, sebelum kita memanggil data DEM sesuai dengan yang tertulis di modul, ini kondisi kode editor kalian yang tadi ya, jangan lupa di save dulu. Jangan lupa di save supaya kita nggak mengulangi pekerjaan. Kalau misalnya ada tanda bintang di sebelah sini, new script kemudian tanda bintang, artinya pekerjaan kita belum disimpan. Oleh karena itu kita harus menyimpannya dulu. Caranya klik save, nah, dan beri nama ya. Ini partnya juga kalian bisa ganti, GEE atau GE yang lain. Bisa membuat part di bagian script sini. Dalam hal ini kita save aja dulu di GEE. Terus saya bikinkan script baru deh, new, kemudian repository. Ini saya kasih nama GINUK ya, GEE untuk ilmu kelautan. Create, nah ini udah jadi. Kemudian ini kosong, kita bisa lihat. Nah, ini di save di GINUK. Kemudian kita kasih nama memanggil citra tadi ya, memanggil citra seperti itu, dan oke. Nah, ini sudah tersimpan di sini. Ini suatu saat kita memerlukannya, kita bisa memanggilnya kembali. Kalau udah ini, kita bisa lakukan reset. Reset ada dua, reset atau clear script. Kalau kita reset doang yang ini, maka yang hilang adalah tampilan citra di sini di peta. Kita coba. Nah, hilang ya. Tapi kalau mau membersihkan yang di kode editor ini, kita bisa melakukannya dengan clear script. Nah, hilang. Kalau udah hilang, kita berarti sudah bisa mengisikannya kembali dengan cara membuat lagi, mengetik manual atau kopas dari tempat lain. Dalam hal ini kita buka modulnya, pilih yang bab 1.4 cara memilih data DEM dan menentukan ROI. Nah, ini source code ketiga. Ini dikopas, copy, salin atau copy, kemudian di paste di sini. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Kemudian kita run. Terjadi kegagalan. Di konsol disebutkan ROI is not defined in the scope. Jadi kita perlu menentukan region of interest-nya. Area mana sih yang mau kita petain gitu loh. Atau area mana yang mau kita tampilkan datanya. Dan ini data DEM etopo 1. Oke. Kita tentukan dulu ROI-nya. Cara menentukan ROI begini nih. Ini kita lihat ROI-nya se-Indonesia ya. Jadi kita ketik dulu di sini Indonesia. Kemudian kita pilih. Nah, muncul kan Indonesia. ROI-nya kita pilih di sini di pojok kiri ada add marker, klik. Kemudian kita drop aja di tengah sini Indonesia. Nah, seperti itu. Ntar udah muncul di sini sebagai
geometri muncul di bagian import di atasnya script. Geometri ini kita ganti dulu dengan Roy ya, karena di script yang bawah yang ini nanti di line ke-15 namanya Roy. Coba kita ganti ROI, enter. Nah, lihat di line ke-15 Roy nya sudah berwarna ungu. Kalau sudah berwarna ungu artinya sudah ada pasangannya, dan ini bisa di run dan akan berhasil. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Ini dam-nya mencakup seluruh dunia dan tidak hanya meliput wilayah daratan tapi juga wilayah lautan. Gimana caranya kita evaluasi nilai ketinggiannya atau nilai kedalamannya kalau di lautan ya? Pindahkan tab ke inspektor, kemudian klik saja di sembarang tempat. Misalnya saya klik di sini, nanti ini muncul nilainya minus 4.894 meter di bawah permukaan laut. Kalau di sini hanya minus 46. Sementara kalau di daratan ya, dalam hal ini katakanlah di Malang, di Gunung Semeru sini, kita lihat berapa nilainya. Tentu saja dia tidak minus. Nah, nilainya 3027 meter di atas permukaan laut ya. Nah, inilah keunggulan dam e-topo. Dia bisa merekam wilayah daratan maupun lautan. Kalau pakai SRTM itu sebagian lautan tidak terekam, bahkan kalaupun lautannya terekam dia akan bernilai 0, artinya tidak ada ketinggian. Padahal dalam kajian ilmu kelautan kita perlu mengetahui berapa sih kedalaman lautannya. Saya jelaskan sedikit mengenai scriptnya. Line pertama adalah memanggil datasetnya e-topo ya, e-topo 1. Kemudian kita memilih bednya. Kita lihat dulu data katalognya. Kita evaluasi e-topo. Nah, yang ini e-topo 1 global 1 arc minute. Kemudian ini bandnya ada bedrock dan iSurface. Jadi kita pilih yang bedrock. Ini select var elevation, select yang bedrock. Kemudian kita tentukan ketinggian minimum dan maksimumnya. Kalau ketinggiannya kita ubah-ubah, nanti rentang warnanya juga berubah, misalnya 5000 sampai 5000. Kita run ulang. Nah, berubah warnanya ya. Teman-teman dapat berubah warnanya, nanti bisa dievaluasi. Kemudian yang palet ini adalah penentuan warna. Bisa juga dilakukan lewat sini ya, seperti yang tadi kita lakukan di video sebelumnya. Nah, warna kita bisa ubah-ubah ke sini menggunakan hex code ini warnanya ya. Bagi yang sering mainan Corel, Photoshop barangkali sudah familiar dengan hex code, atau bisa juga dengan searching di Google hex code seperti ini. Nah, di sini juga banyak kode warnanya sudah langsung bisa pakai. Earth Engine prinsipnya sama. Jadi kalau kita ketikkan kode dari sini ke Earth Engine, maka dia akan memilih warna tertentu. Kemudian yang ini, nah ini kita sekarang menggunakan map center object. Kalau tadi map set center ya. Kalau map set center itu kebutuhannya adalah dia perlu longitude, latitude, kemudian zoom level. Sementara yang map center object ini hanya butuh informasi penandanya, dalam hal ini ROI atau bisa yang lain, dan zoom levelnya di angka 5. Maka sudah tampil seperti ini. Dia sudah akan mengarahkan layar kita ke area yang kita tuju. Map center object saya kira lebih simpel daripada yang map set center. Kemudian yang baris ke 17-18 map add layer, kita add yang elevation ini, elevation. Ini sudah dipilih bandnya, kemudian elevation visual yang ini pewarnaannya, dan beri nama elevation visual yang ada di layar ini ya. Penamaan bisa diganti. Oke, gitu. Selamat mencoba. Silakan diganti-ganti warnanya, diganti-ganti rentang minimum maksimumnya, dan teman-teman dapat mengevaluasi bagaimana tampilan, bagaimana pula nilainya di inspektor ini ya. Nah, seperti itu. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di video yang ketiga. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.